Kita doa ya. Bapa di surga, terpujilah namamu, kau ditinggikan, kau dimuliakan. Dan terima kasih ya Tuhan, karena di dalam kau kami semua diberkati. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Nih, sama ya. Iman dari murid Kristus. Tadi udah dengar, kalau yang dengar, ini semua dengar, good. Ya. Iman yang besar dari perwira di Kapernaum. Jadi kalau murid Kristus disebutnya punya iman yang besar. Kalau iman orang lain, sebutnya ya iman. Dan perwira di Kapernaum katakan punya iman yang besar. Sekarang kita lihat ya. Berikutnya di Matius 8 ayat 5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Ya. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh, dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Jadi ya, perwira ini punya iman loh. Lihat ya, perwira ini percaya kepada Yesus. Perwira ini tidak teriak-teriak. Perwira ini ngomongnya sederhana. Perwira ini ngomongnya tidak diulang-ulang. Apa adanya toh, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan dia sangat menderita. Beriman. Maka Yesus jawab, aku akan datang menyembuhkannya. Aku akan datang menyembuhkannya. Tuhan menjawab kebutuhan dari perwira tadi. Oke? Sekarang kita lihat ya berikutnya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Oke? Ya. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Lihat ya, ada atasan punya bawahan. Atasannya berkuasa. Cuma berkata-kata, bawahannya ikut, dan melalui bawahannya yang dikehendaki terjadi. Itu tuh yang perwira katakan. Jadi perwira di Kapernaum percaya bahwa Yesus cukup mengutus bawahannya untuk melakukan pekerjaannya. Kalau you masih pikir Tuhan Yesus mesti kerja sendiri, atau kau yang kerja, lu bukan murid. Tapi kalau kamu berpikir bahwa Tuhan itu cukup ngirim muridnya, dan dia bekerja melalui muridnya, kehendak Yesus terjadi, kau murid. Gitu. Bapa tidak mengirimkan dirinya, yang dikirimkan Kristus. Betul ya? Kristus juga mengirimkan muridnya. Itu loh dasarnya. Bisa nggak Yesus Bapa mengirimkan dirinya? Bisa. Tapi dia bukan begitu. Berarti dia meninggikan diri sendiri. Ngerti nggak? Kristus tidak meninggikan diri sendiri. Dia juga mengirimkan muridnya. Sama seperti Bapa. Mengikuti kehendak Bapa. Seperti Bapa tidak bekerja sendiri. Tetapi bergantung pada Kristus. Kristus yang sama juga bergantung pada muridnya. Itu namanya gak ada self. Oke? Nah itulah iman dari murid Kristus. Murid Kristus percaya bahwa Yesus akan bekerja melalui muridnya. Seperti perwira ini. Perwira bekerja melalui bawahannya. Murid Kristus percaya bahwa Kristus bekerja melalui muridnya. Dan kalau kau jadi muridnya, Yesus akan bekerja melalui kau. Ya? Lihat ya? Dan Kristus cukup hanya pakai kata-kata. Tuhan adalah kasih, aku mengasihimu. Cukup.
Nggak perlu Kristus berbahasa roh atau gimana, nggak perlu tuh. Kristus cukup bekerja melalui kata-katanya, melalui logos, melalui firman di muridnya. Cukup. Jadi tidak perlu rema sesuatu yang baru. Tadi saya kasih tahu, yang percaya rema mesti percaya Yesus belum genap atau masih menjangkau Kristus. Karena sesuatu yang baru berarti Kristus kurang lengkap. Tidak perlu rema, tahu nggak? Bahkan yang rema itu anti Kristus. Karena melihat Kristus belum, kerjaan Kristus belum sempurna. Yang murid Kristus percaya melalui Kristus, kata-katanya cukup. Tuhan adalah kasih, tanpa perlu ditambah. Itu iman dari murid Kristus. Kalau kamu pikir pakai teologiamu, kau belum murid. Kalau kamu bisa kena teologi rema-rema itu, kamu belum murid. Kalau kamu pikir bisa pakai berbahasa roh segala macam, kamu belum murid. Tahu nggak? Kau murid pendeta, kau murid sinode, kamu murid teologi, kau bukan murid Kristus, saya kasih tahu. Cukup kata-kata dari Kristus, cukup. Betul loh. Lengkap nggak? Ya, hati-hati pakai otak logi kamu. Ngacok semua di teologi, ngacok semua di manusia. Oke, lalu kita lihat di berikutnya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Yesus yang memuji iman. Iman siapa? Perwira dari Kapernaum. Iman apa? Iman yang besar. Iman apa? Iman dari murid Kristus yang percaya Kristus bekerja melalui muridnya. Oke? Jadi ya, kalau kamu punya anak, kamu mau anakmu diberkati, saya kasih tahu jalannya Tuhan. Kamu jadi murid Kristus. Ada dua jalan. Anak itu bertobat, menjadi mempelai, atau kau menjadi murid Kristus. Dah. Karena yang Tuhan berkati adalah keinginan dari murid Kristus. Yang Tuhan berkati pertama adalah orang yang mau menjadi mempelai bergantung pada kasih Tuhan. Tuhan berkati. Yang kedua adalah orang yang mau menjadi murid Kristus. Tuhan mengerti hati orang itu. Tuhan hanya bekerja melalui kasih. Kasihnya kepada kau sebagai mempelai, atau kasihnya kepada murid Kristus yang mengasihi orang lain. Maka kalau mau anakmu diberkati, temanmu diberkati, kau jadi murid. Oke? Tuhan Yesus berkata, iman sebesar ini nggak ada. Karena percaya Yesus bekerja melalui prajurit-prajurit. Seperti perwira bekerja melalui prajurit-prajurit. Cukup dengan kata-kata firman Tuhan. Tanpa bahasa roh, tanpa rema, tanpa teologi, tanpa semua karunia. Cukup kasih Tuhan. Dia tahu nggak? Dia punya iman gitu nggak? Hah? Kalau belum, nggak apa-apa, nggak dihukum. Tapi kalau belum murid. Kalau kamu mesti pikir, orang ini yang di calling lo, melalui bahasa rohnya dunia bisa putar-putar. Lu belum murid. Kalau kamu pikir, orang ini yang diberkati bisa nyembuhin, kamu belum murid. Saya kasih tahu. Kalau kamu benar ngerti bahwa kasih Tuhan melalui muridnya cukup, kau murid. Ya, jadi dunia dikit ya. Masih dikit di dunia. Sangat sedikit. Lalu kita lihat. Maka Matius 8 ayat 11 Tuhan berkata, aku berkata padamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, berarti dari semua penjuru, dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Jadi Yesus berkata di zaman akhir
Murid Kristus akan datang dari semua dua orang bangsa dunia. Bukan orang Israel, toh. Orang Israel mungkin kecil malah. Dari timur dan barat, dari seluruh dunia. So, dan diberkati oleh Tuhan di meja perjamuan, di mana di dalam kerajaan surga. Jadi Tuhan akan bekerja melalui kerajaan surga. Remah-remah yang dibagikan kepada anjing-anjing agamawi yang di bawah itu dari benih kerajaan surga. Karena Tuhan tetap mengasihi dan agamawi. Ya? Ngerti gak? Makan di dalam kerajaan surga. Oke? Siapa yang dipanggil jadi murid? Dari timur dan barat. Semua orang. Apakah orang Israel spesial? Ya. Lalu berikutnya kita lihat. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi. Anak spesial, orang Israel spesial. Dalam arti apa? Banyak yang masuk neraka. Anak-anak kerajaan akan dicampakkan. Anak-anak kerajaan. Israel dipanggil jadi anak dulu. Tapi akan masuk neraka. Ngerti nggak? Tapi kita lihat ya, banyak gereja yang matanya buta, ya kita sadar. Mereka meninggikan orang Yahudi. Oke. Ikutin aja orang Yahudi sekalian masuk neraka. Ya. Karena menolak Kristus. Ya, makanya banyak gereja nggak diberkati ya kayak begini. Isinya agamawi semua. Lalu berikutnya. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah. Lalu apa? Pulanglah. Jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Seperti yang kau ingini, seperti yang kau percaya. Padahal pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Jadi Tuhan Yesus memenuhi keinginan dari perwira, dari Kapernaum, karena perwira dari Kapernaum telah mempunyai iman sebagai murid Kristus. Jadi perwira dari Kapernaum mempunyai iman bahwa Kristus bekerja melalui muridnya. Dan Kristus cukup pakai kata-kata kasihnya. Udah cukup. Itu iman dari murid Kristus. Kalau ditambah yang lain, kau bukan murid Kristus. Kau masih murid teologi. Kau mesti murid Lucifer. Kau mesti murid dirimu sendiri. Kau mesti muridnya gereja tertentu. Kau bukan murid Kristus. Murid Kristus percaya kata-kata kasih Kristus cukup melalui murid-muridnya kepada orang lain. Berarti ya, imannya murid Kristus dengan imannya yang ikut Lucifer, imannya yang ikut teologi, imannya yang ikut agamawi. Kalau agamawi, perlu ditambah. Perlu pakai logika. Kelihatannya pintar, tapi nggak dijawab doanya. Kelihatannya pintar, hidupnya menderita. Kalau Kristus, yang punya murid Kristus, hanya percaya Kristus bekerja dengan kata-kata kasihnya melalui muridnya. Cukup. Ya, yang akan menuntun manusia ke Kristus, lalu Kristus berbuat. Oke? Kristus yang menyembuhkan. Oke? Nah, lalu berikutnya, saya tambahin. Jadi, nubuatan Yesus tentang muridnya. Yohanes 15 ayat 6-12. Banyak orang pikir ngerti jadi murid Kristus. Saya bilang, bohong. Banyak orang nggak jadi murid Kristus hari ini. Banyak yang nggak ngerti soalnya. Dikit di dunia yang tahu. Sok tahu ya. Sok teologi ya. Murid Kristus, no. Hari ini. Murid pendeta, betul. Murid teologi, betul. Saya kasih tahu. Makanya banyak hidupnya susah. Ya. Yohanes 15 ayat 6. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan jadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Yang menolak Kristus akan dibakar. Pekerjaan agamawi akan dibakar. Ya, tidak tinggal dalamku. Kau bisa happy ya tinggal di dalam teologi. Saya kasih tahu kau akan dibakar. Happy ya tinggal di dalam manusia. Ya,
Sekalian dibakar nanti. Happy ya, kelihatan pintar. Iya, sekalian dibakar. Seperti ranting. Tapi yang di dalam Kristus no. Oke? Lalu berikutnya. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, firman, cukup firman, cukup firman. Perlu nggak ditambah bahasa roh? Nggak perlu. Perlu nggak ditambah dengan karunia yang macam-macam? Nggak perlu. Firmanku, firmanku. Tahu nggak? Tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kendaki. Kau akan menerimanya. Jadi firman Kristus adalah untuk muridnya mengasihi orang lain. Firman Kristus adalah Kristus mengasihi dunia melalui muridnya. Apapun juga permintaan murid Kristus dalam mengasihi orang lain akan Kristus lakukan. Hanya firmanku. Cukup. Kasihnya. Cukup. Jangan sok tambahin dengan kata-kata lain. Jangan sok lebih pintar dari Tuhan. Ya, ini kalau mau jadi murid ya. Kalau mau jadi murid teologi ya, tanya orang lain. Saya nggak ajarin. Mau jadi murid Kristus, saya ajarin. Ya. Lalu ayat berikutnya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan jika kamu berbuah banyak dan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi keinginan Bapa adalah sama dengan kehendak Kristus untuk berkati dunia melalui murid-murid Kristus. Jadi keinginan Bapa adalah memberkati dunia dengan orang dunia menjadi murid Kristus atau menjadi serupa dengan Kristus atau menjadi serupa dengan Bapa. Dan Tuhan bilang, pada waktu kau seperti itu, kau akan memberkati dunia, berbuah banyak. Dunia diberkati dengan buah-buahmu, orang lain menjadi buah-buah. Seperti itu. Oke? Jadi yang paling diberkati adalah murid Kristus. Berbuah banyak dan demikian kamu adalah murid-muridku. Pada waktu kau menjadi murid-murid Kristus, kau tidak akan gagal. Oke? Pada waktu kau murid teologi, kau akan lihat kau akan menderita. Pada waktu kau murid pendeta, kau akan lihat pendeta itu tong kosong. Nggak ada yang bisa gantikan Kristus. Dan itu cukup. Kasihnya cukup. Kalau kamu mau tambahin imanmu, kenapa nggak tambah ini ya? Tambah ini ya, tambah itu ya. Kamu belum murid, ya nggak apa-apa. Gitu. Lalu berikutnya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Sama. Bapa mengasihi Kristus, Tuhan memberikan. Bapa memberikan apapun kehendak Kristus untuk memberkati orang. Sama. Aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku. Artinya apa? Bapa mengasihi Kristus dengan apa? Semua kehendak Kristus diberikan. Bapa mengasihi murid, Kristus mengasihi muridnya gimana? Semua kehendak muridnya Kristus berikan. Semua di dalam kasih. Jikalau kamu menuruti perintahku, bergantung pada kasihnya dan mengasihi orang lain dengan kasih Kristus, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Yesus menuruti perintah Bapa, dan karena itu Bapa memberikan segala 100% keinginan Kristus untuk mengasihi orang lain. Kalau kita bergantung pada kasih Tuhan, Kristus juga akan memberikan kepada kita 100%. Apapun juga keinginanmu untuk memberkati orang lain. Itulah murid Kristus. Ya. Kalau kamu pikir masih, tapi pun menara doa loh. Kalau ada menara doa kan bagus ya, berdoa di sana ya. Ya, kalau kamu pikir menara doa bisa melengkapi pekerjaan Kristus, kamu belum murid Kristus. Kamu murid menara doa. Dan saya kasih tahu lagi ya, menara doa itu adalah jadi berhala buatmu. Oke? Kau belum murid. Dikit di dunia yang murid kok. Nggak apa-apa. Jangan harap diberkati seperti murid. Garanti. Never. Karena kau belum murid. Yohanes 15 ayat 11. Semua itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh.
Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi. Yang akan bersuka cita penuh seperti Kristus hanyalah murid Kristus. Lebih dari mempelai. Mempelai happy karena dikasih, menerima kasih Kristus, gak agamawi. Tapi murid Kristus lebih dari mempelai. Karena menjadi saluran kasih Kristus untuk mengasihi orang lain. Dan sebut hidup dari murid Kristus akan penuh sukacita. Di mana? Di bumi seperti di surga. Gak ada yang lebih sukacita dari murid Kristus. Oke? Lalu berikutnya. Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi engkau. Murid Kristus akan membagikan kasih Kristus kepada orang lain. Murid Kristus akan membagikan benih kerajaan surga kepada orang lain. Bukan benih dirinya. Bukan benih otaknya. Bukan benih sinode. Bukan benih teologia. Bukan benih ciptaan orang-orang tertentu. No. Kasih Tuhan. Mulai kerajaan surga. Bapa memberikan Kristus kerajaan surga. Di dalam kerajaan surga, keinginan Kristus untuk memberkati orang lain digenapi. Di dalam kerajaan surga, keinginan murid Kristus untuk memberkati orang lain akan digenapi oleh Kristus. Itulah berkat untuk murid Kristus. Yang hari ini dunia dikit sekali ya. Saya harap BHOG akan timbul. Tak gampang. Karena di dunia ada rusak dengan teologi. Ya, tapi yang menjadi murid Kristus sukacitanya akan dalam segala hal. Karena keinginannya dipenuhi Tuhan di dalam segala hal. Sekian. Bapa di surga, terima kasih kasih-Mu yang begitu besar ya Tuhan. Kau sendiri yang menjadi guru kami, Kau sendiri yang bawa kami semua menjadi murid-murid-Mu yang luar biasa. Yang akan menobatkan dunia dan akan memberkati seluruh keluarga dan teman dan apapun juga. Itulah kebesaran kasih-Mu menjangkau seluruh orang melalui murid-murid. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.